Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat menyaksikan dan menonton video kami di kelompok 1, di mana materi kami di sini menyampaikan tentang pengertian sejarah laboratorium dalam dunia pendidikan. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardian. Saya mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Untan angkatan tahun 2019 semester 4. Saya Sandi Lino. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra dari Pendidikan Sejarah. Perkenalkan, nama saya Aliza Nova. Perkenalkan, nama saya Putri Pratama Lestari. Perkenalkan, nama saya Titi Lestari. Nah, perkenalan dari video tadi itu merupakan dari anggota kelompok saya. Kemudian, materi yang pertama akan disampaikan oleh Irfan Hardian. Kepada Irfan, saya persilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian laboratorium. Laboratorium adalah tempat dilakukannya percobaan atau penelitian. Tempat ini dapat merupakan ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka. Laboratorium, disingkat lab, adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, atau pelatihan ilmiah yang dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi atau bidang-bidang yang lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa laboratorium adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan percobaan maupun pelatihan yang berhubungan dengan ilmu fisika, biologi, kimia, atau bidang yang lain. Kemudian materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Sandi Lino. Saya akan menjelaskan tentang pengertian laboratorium. Kata laboratorium itu berasal dari bahasa Latin yang artinya tempat bekerja. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangannya, kata laboratorium mempunyai arti yang lebih luas. Seperti yang kita kenal, secara umum laboratorium itu adalah tempat atau sebuah ruangan yang dimana di dalamnya dilakukan aktivitas seperti penelitian, riset, dan eksperimen. Nah, aktivitas yang dilakukan di dalamnya tidak selalu menggunakan alat-alat tertentu, tetapi bisa juga menggunakan alat-alat yang tersedia. Selanjutnya materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh teman saya Doni Saputra. Kepada Doni saya Di persilakan. sini saya akan membacakan fungsi dan peranan laboratorium. Yang pertama ialah sebagai tempat untuk berlatih dan mengembangkan keterampilan dari intelektual. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dari seorang siswa. Siswa akan bertambah keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat media yang tersedia untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran. Selanjutnya, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat, keberanian ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan, alam, dan sosial. Memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seseorang calon ilmuwan. Membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya. Sekian dan terima kasih. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aliza Nova dan kesimpulan akan dilanjutkan oleh Putri Pratama Lestari dan penutup akan ditutup oleh Titin Lestari.
Saya akan menjelaskan tentang macam-macam laboratorium. Laboratorium dibagi menjadi dua. Yang pertama, laboratorium pendidikan, dan yang kedua, laboratorium riset. Laboratorium pendidikan merupakan suatu laboratorium yang digunakan untuk pendidikan atau penunjang di dalam pendidikan, yang terutama anak SD, SMP, dan juga SMA. Nah, yang kedua yaitu laboratorium riset. Laboratorium riset merupakan suatu laboratorium yang digunakan oleh para praktisi keilmuan untuk mempermudah mereka dalam melakukan sebuah penelitian dalam bidangnya. Nah, dari dua penjelasan tadi itu ialah macam-macam laboratorium. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa laboratorium adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan percobaan maupun pelatihan yang berhubungan dengan ilmu fisika, biologi, dan kimia, atau bidang ilmu lain yang merupakan suatu ruangan tertutup, kamar, ataupun ruangan terbuka seperti kebun dan lain-lain. Di sisi lain, laboratorium dalam dunia pendidikan yaitu sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai metode pengamatan dan metode percobaan, sebagai prasarana pendidikan, atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi terkait pengertian dan sejarah laboratorium dalam dunia pendidikan. Kami harap materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Itu saja materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kita lihat dari video yang kami dapat dari link YouTube, mungkin bisa membantu dari penjelasan-penjelasan kami dan lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dalam perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan manajemen laboratorium pendidikan ya. Dalam laboratorium pendidikan, kita artikan sendiri atau kita pahami, kita berusaha untuk memahami bahwa laboratorium pendidikan ini menurut Direktorat Pendidikan Menengah Umum tahun 1995, halaman 7, ini laboratorium ini adalah tempat melakukan percobaan dan penyelidikan. Tempat ini biasa merupakan suatu ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka. Jadi, ketika kita mendefinisikan bahwa laboratorium pendidikan adalah suatu tempat pada suatu ruangan, itu masih belum, menurut Direktorat Pendidikan Menengah Umum, ini masih belum mengatakan bahwa laboratorium ini bukan terpatok pada suatu tempat, tapi bisa di ruangan terbuka, asalkan memenuhi kegunaan dari laboratorium itu, yaitu melakukan percobaan maupun penyelidikan.
Nah, selanjutnya ini laboratorium yang kedua ini menurut Widaryanti, ini yang banyak dikutip dalam penulisan-penulisan makalah maupun dari penulisan-penulisan buku. Ini mengatakan bahwa laboratorium ini adalah suatu ruangan tempat melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang ditunjang dengan adanya seperangkat alat-alat laboratorium serta adanya infrastruktur laboratorium yang lengkap. Nah, ini berfokus pada suatu kegunaan atau manfaat dari laboratorium, yang mana laboratorium itu nanti difungsikan sebagai tempat melakukan kegiatan praktek ataupun penelitian ya. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan laboratorium penelitian. Kita flashback lagi. Nah, ini ada pendapat yang lain. Ini menurut Virjo Soemarto dan kawan-kawan tahun 2004 halaman 40. Ini pada konteks proses belajar mengajar sains di sekolah. Ini seringkali istilah laboratorium diartikan dalam pengertian sempit, yaitu suatu ruangan yang di dalamnya ini terdapat sejumlah alat-alat dan praktikum. Nah, ini dalam mengartikan laboratorium, kalau terpatok pada suatu ruangan itu masih mengartikan dalam lingkup yang sempit. Tapi pada halnya di ruangan terbuka pun masih bisa untuk menjadikan sebuah laboratorium untuk penelitian, asalkan dalam proses pembelajaran itu masih memenuhi proses seperti untuk praktikum dan maupun alat-alatnya itu masih memenuhi. Nah, itu tadi laboratorium pendidikan. Selanjutnya kita memasuki manajemen laboratorium. Apa sih manajemen laboratorium? Nah, manajemen laboratorium ini menurut Stoner, Frame, and Gibran ini menyebutkan bahwa manajemen the process of planning, organization, leading, and controlling the work of organization members and of using available organization resource to reach state organization goals. Jadi sebuah manajemen itu tidak bisa dilepaskan dari yang disebut dengan planning, organizing, landing, dan controlling. Nah, ini dalam proses kerja ya, dalam proses kerja dan pengelolaan dalam organisasi atau riset dan untuk mencapai sebuah goal atau tujuan. Jadi di sini manajemen sendiri kita ketahui bahwa arti dasarnya itu adalah sebuah planning atau perencanaan, dan juga nanti ada organisasi dan ada nanti praktek atau landing terjunnya di lapangan, dan kemudian ada controlling, dan ada yang sebagian mengatakan juga ada juga evaluating atau mengevaluasi kembali. Nah, pada hal ini dalam manajemen laboratorium ini masih kita definisikan manajemennya dulu. Nah, yang kemudian ini menurut David juga mengatakan bahwa manajemen is the attainment of organization goals in effective and efficient manner through planning, organization, landing, and controlling organization resource. Jadi di sini menurut Dav ini juga mengatakan bahwa manajemen ini adalah sebuah organisasi untuk mencapai goal, yang mana dalam menunjang keefektifan berjalannya suatu pengelolaan tersebut, di dalamnya itu ada sebuah planning, organizing, planning, landing, dan controlling. Kalau saja digabungkan dengan manajemen laboratorium, maka menjadi manajemen laboratorium adalah usaha untuk mengelola laboratorium. Nah, jadi seperti di dalamnya nanti ketika memanajemen laboratorium, maka di dalamnya ada sebuah proses seperti planning, organizing, landing, dan controlling di dalamnya dalam sebuah manajemen laboratorium. Nah, yang kemudian kita masuk ke pembahasan kedudukan manajemen laboratorium. Sebenarnya kedudukan manajemen laboratorium itu sebagai apa di situ? Nah, di sini ada jenis pekerjaan yang dilakukan. Jadi manajemen laboratorium itu nanti mencakup pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Seperti apa nanti? Ya seperti nanti merencanakan, untuk menata-nata ruangan, merencanakan untuk pelaksanaannya nanti bagaimana. Nanti membagi itu jenis pekerjaannya untuk bagian apa dan sebagainya. Ini kemudian ini ada skill tenaga kerja atau laboran yang terlatih dan terampil. Nah, kedudukan manajemen ini nanti dia memanage lagi untuk tenaga kerjanya di bagian mana, dan laboran yang terlatih dan terampil ini nanti di manage lagi. Dan yang kemudian ini mencakup
di sini manajemen laboratorium ini mencakup pada alat atau peralatan laboratorium yang canggih serta beroperasi dengan baik dan berkalibrasi. Jadi manajemen laboratorium di sini kedudukannya yaitu nanti untuk memperlengkap lagi peralatan-peralatan laboratorium, terus nanti bagaimana mengorganisinya. Dan yang kemudian ini adalah keselamatan kerja atau safety use. Nah, di sini keselamatan kerja di sini ini nanti mencakup ketika suatu karyawan atau nanti penjaga atau pengelola dari laboratorium tersebut nanti diarahkan nanti apa saja schedule-schedule-nya dalam pelaksanaan ketika di dalam ruangan laboratorium tersebut. Nah, yang kemudian ini ada disiplin yang tinggi yang nantinya dalam manajemen laboratorium ini adanya sebuah ketertiban, yang mana ketertiban itu nanti mengatur sebuah jalan, sebuah praktikum, penelitian dan sebagainya. Nah, di sini. Dan yang paling penting ini adalah organisasi lab. Maksudnya bagaimana organisasi lab? Dalam pengorganisasian itu banyak sekali yang dilakukan di laboratorium pendidikan. Kalau laboratorium kimia dan itu masih spesifik, tapi kalau laboratorium pendidikan itu masih mencakup jangkauan yang lebih luas. Seperti apa? Seperti nanti di situ ada penempatan alat-alat dan juga nanti ada penugasan para pekerja yang menjaga ruangan tersebut. Nanti ada perawatan dan sebagainya. Dan juga hal yang paling penting juga di sini masih baru saya ketik ya. Ini dana yang tersedia atau budget. Nah, budget ini atau finansial ini merupakan hal yang terpenting karena di dalamnya itu kan ada sebuah alat atau fasilitas yang nanti menunjang dalam penelitian. Nah, alat-alat itu ya dirasakan dibutuhkan karena apa? Karena ya untuk menunjang tadi, dan alat-alat itu pasti butuh biaya untuk membelinya dan perawatan. Ini maka perlu sekali diadakan sebuah dana yang tersedia. Nah, ini perlu diorganisasi juga. Nah, yang selanjutnya ini kita lanjut ke fungsi manajemen laboratorium. Dalam fungsi manajemen laboratorium ini di dalamnya ada apa saja? Yang pertama yaitu ada planning, yaitu perencanaan. Yang kedua adalah organizing, yaitu pengorganisasian. Dan yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Dan yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Nah, ini merupakan teori dasar ya, teori dasar manajemen. Nah, yang selanjutnya kita membahas tentang fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan ini adalah suatu usaha menentukan kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pada konteks ini kita membahas tentang laboratorium pendidikan, maka suatu perencanaan yang direncanakan itu menyangkut laboratorium pendidikan. Seperti apa? Nah, seperti ketika nanti dalam pengelolaan, dalam perekrutan, misalnya perekrutan karyawan, dalam pengorganisasian jam waktu, dalam pengorganisasian penempatan alat-alat di situ, alat-alat praktikum di situ. Nah, ini perlunya adanya perencanaan di situ. Maka itu termasuk dari fungsi perencanaan. Dan yang kemudian ini adalah fungsi organisasi. Jadi di dalam laboratorium itu ada fungsi organisasi. Fungsi organisasi itu menyangkut apa aja? Yaitu perangkat kerja yang terdapat di dalam laboratorium. Terkait apa saja? Terkait keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Maka dari itu ketika di dalam pengorganisasian laboratorium, di sini kan ada dibutuhkan sebuah penjagaan dalam laboratorium, entah itu penjagaan dari alat maupun penjagaan dari individunya sendiri yang menggunakan laboratorium tersebut atau dari kelompok yang menggunakan laboratorium tersebut. Nah, pada waktu itu penggunaan itu butuhnya juga keselamatan karena mencakup bagaimanapun di situ itu terdapat nanti ada fasilitas-fasilitas yang berbahaya seperti listrik dan sebagainya. Dan juga nanti mencakup kesehatan ini maksudnya bagaimana kesehatan kerja ini nanti ketika di dalam situ kan misalnya di lab kimia itu kan ada bahan-bahan yang di situ memang dikatakan berbahaya, maka di dalam laboratorium dibutuhkan sekali dalam pengorganisasiannya. Yang paling penting adalah keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium agar nanti menyangkut dari individunya sendiri, dari ruangannya sendiri ini tetap terjaga dan selamat, ibaratnya seperti itu.
tidak ada yang bahan-bahan yang nantinya akan rusak dan sebagainya, yang tidak awet. Dan yang kemudian ini adalah fungsi pelaksanaan atau pergerakan. Nah, dalam hal ini adalah sebuah kegiatan yang mendorong semangat kerja bawahan, yaitu menggerakkan aktivitas bawahan, mengkoordinasikan berbagai aktivitas bawahannya menjadi aktivitas yang sinkron, sehingga semua aktivitas sesuai dengan yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Agar suatu pelaksanaan di dalam laboratorium ini berjalan dengan baik ya, misalnya berjalan dengan baik, maka dibutuhkan juga sebuah aktivitas yang mana nanti ini berusaha untuk menyingkronkan atau membuat satu pemikiran dalam berjalannya suatu aktivitas di laboratorium tersebut, yang mana satu pemikiran ini nanti misalnya dalam penjagaan fasilitas yang terkait. Nah, dalam penjagaan fasilitas terkait itu agar kompak, saling mengingatkan apabila ada kesalahan-kesalahan, dan saling mengingatkan apabila ada yang misalnya kurang maksimal dalam bekerja, dan saling memotivasi dan sebagainya agar tetap terjalin sebuah sinkronisasi di dalam manajemen laboratorium ini yang mencakup pada pelaksanaannya agar lebih efektif lah, ibaratnya seperti itu. Semakin efektif semakin cepat tercapainya sebuah tujuan. Dan yang kemudian ini adalah fungsi pengawasan. Sebenarnya fungsi pengawasan itu juga termaksud dari fungsi manajemen, yang mana fungsi pengawasan ini sebagai aktivitas yang mengusahakan agar pekerja-pekerjanya terlaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Maka dari itu fungsi pengawasan yang dianggap penting, karena apabila misalnya di suatu sekolahan itu ada laboratorium, ini tidak ada pengawasannya, maka apa jadinya? Ya, bisa berantakan sekali di dalamnya, atau enggak ada fasilitas yang nanti dalam tidak diawasi, yang misalnya tidak diawasi di dalamnya itu bisa nanti ya ada yang kecolongan, diambil, dirusak dan sebagainya. Nah, ini perlunya dari manajemen pengawasan tadi, yaitu fungsi pengawasan. Lalu di dalamnya itu kalau kita membahas tentang fungsi-fungsi tersebut dari organisasi, manajemen, dari perencanaan, organisasi, pelaksanaan maupun dari pengawasan tadi. Nah, itu dalam hal tersebut itu apa sebenarnya yang dikontrol di dalamnya atau yang direncanakan maupun diorganisasi di dalamnya. Nah, di sini kita membahas tentang manajemen operasional laboratorium. Nah, di dalamnya yang dioperasionalkan itu sebenarnya ini adalah apa saja. Pertama, untuk mengelola laboratorium yang baik, ini harus dipahami bahwa perangkat-perangkat manajemen laboratorium ini apa saja. Yaitu adalah yang pertama, yaitu adalah tata ruang. Tata ruang. Jadi, dalam pandangan manajemen ini yang dikelola yang pertama yaitu yang direncanakan, misalnya yang pertama yaitu adalah tata ruangnya. Tata ruangnya nanti di organisasi bagaimana, di pelaksanaannya bagaimana, dan nanti ada controllingnya bagaimana. Nah, yang kedua yaitu alat yang baik dan terkalibrasi. Maksudnya bagaimana alat yang baik yang terkalibrasi. Jadi nanti bagaimana alat itu nanti tetap dijaga kebaikannya, terus mengupdate, dan juga nanti menjaganya ya selalu membersihkan dan sebagainya. Dan juga ada infrastrukturnya, administrasi laboratorium maupun organisasi laboratoriumnya ini nanti di dalamnya itu mencakup itu saja dalam manajemen laboratorium. Dan juga ada fasilitas pendanaan, inventarisasi dan keamanan maupun pengamanan laboratorium, dan juga disiplin yang tinggi, keterampilan SDM juga. Nah, mencakup dari nomor 9 dan 10, disiplin yang tinggi dan keterampilan SDM ini sebenarnya sebuah pelatihan yang nanti di dalam manajemen itu terdapat sebuah pimpinan, yang pimpinannya nanti selalu mengingatkan bahwa karyawan atau pengunjung ini nanti selalu menjaga kedisiplinannya yang tinggi nanti. Dan juga ini nanti keterampilan SDM-nya ini bagaimana, maksudnya keterampilan ini nanti selalu melaksanakan sebuah diklat. Yang diklat itu nanti menambah sebuah pengetahuan yang nanti menunjang dalam peningkatan kinerja dalam laboratorium pendidikan ini.
dalam perawatannya, dari perencanaan, dalam pelaksanaannya. Nah, ini dalam hal-hal tersebut ini nanti dibutuhkan sebuah keterampilan SDM, maka diciptakanlah suatu pelatihan-pelatihan khusus dari para laboratorium, dari para pekerja di laboratorium tersebut. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.